Hello, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Hai semuanya, namaku Santi. Aku punya pengalaman seram waktu aku menginap di rumah mbahku. Di sana, aku melihat sosok penampakan seram yang masih terus membekas di kepalaku. Pengalaman ini terjadi saat aku duduk di bangku SD kelas 6, tepatnya di tahun 2002 lalu. Seperti biasa, keluarga besar dari ayah selalu mengadakan tradisi di mana setiap tahun saat Lebaran kami semua pulang kampung ke Mojokerto, dan ini adalah salah satu liburan yang selalu kunantikan. Aku berangkat dari Tangerang bersama saudara-saudaraku yang lain. Kami semua konvoi menggunakan mobil pribadi yang mana ada sekitar 3 mobil. Selama dalam perjalanan, aku merasa sampainya lama banget. Aku bahkan sampai mabuk darat gara-gara perjalanannya yang sangat jauh. Akhirnya, aku lebih sering tidur karena perut mual. Sampai tak terasa, aku terbangun oleh teriakan ibu yang bilang kalau kita akan sampai rumah Mbak Uti sebentar lagi. Saat aku lihat keluar, hari sudah gelap. "Bu, sekarang jam berapa?" Ibu bilang kalau sekarang sudah jam 7 malam dan sekitar 30 menit lagi akan sampai katanya. Aku lihat ke jendela kanan. Sepanjang jalan itu hanya ada sedikit kilasan cahaya. Selebihnya terlihat gelap gulita. Aku lalu melihat ke depan. Melalui sorotan lampu, mobil ini seperti berada di jalanan sepi dan satu jalur. Aku bahkan merasa mobilnya berjalan lambat. "Ayah, kok mobilnya jalan pelan?" Ayah merespon, katanya mobil jalan pelan supaya rumah Mbah gak kelewat. Oh, aku pun hanya mengangguk, dan di depan sisi kiri, tiba-tiba aku lihat ada makam. "Ih, itu tuh ada kuburan." Ibu langsung menenangkanku untuk diam. Aku terus melihat ke makam yang remang-remang itu. Tapi, kenapa bentuknya aneh? Kuburan itu terlihat lebih tinggi, yang di masing-masing ujungnya ada 2 batu nisan. Setelah melewati kuburan, mobil kembali terasa cepat. Apa mungkin ayah sengaja melambat untuk menghormati makam itu? Setelah 30 menit berlalu, di kejauhan, aku melihat rumah Mbah. Kalau malam, rumah Mbah terlihat seram. Rumahnya besar, terlihat jadul. Ada pekarangan luas di depan rumahnya, dan itu dipakai untuk memarkir mobil. Kami pun turun, dan aku langsung berlari menuju Mbah Uti. Beliau sudah menunggu di pintu untuk menyambut kami. Saat aku masuk ke dalam, aku mencium aroma kayu jati yang sangat khas. Aku begitu senang melihat banyak saudara kumpul, karena di rumah aku bosan sendirian, lantaran aku adalah anak tunggal. Karena sudah malam,
Aku dan sepupuku menggelar kasur Palembang dan meletakkannya berderet di ruang tamu untuk tempat kami tidur nanti. Sedangkan para orang tua tidur di dalam kamar. Aku jadi ingat tahun lalu. Kami semua tidak bisa tidur karena sepupuku yang paling kecil mendadak pipis di kasur. Aduh, pokoknya aku seneng banget deh tidur bareng-bareng gini karena sangat mengasihkan. Posisi kasur yang digelar itu berbentuk persegi dan sisi sebelah kanannya adalah tempat jalan untuk berlalu lalang menuju dapur. Aku mendapat posisi paling pojok dekat pintu dapur dan bersebelahan dengan jam tua antik. Jam itu besar, seperti lemari. Kata Mbah Uti, dulu jam itu masih berfungsi suara loncengnya, tapi sekarang sudah mati. Mbah Uti gak mau menjualnya, karena itu adalah benda antik kesayangan Eyang. Oh iya, ngomongin Eyang, beliau sudah meninggal saat aku umur 5 tahun. Dulu, saat umurku segitu, aku sering tidur di kamar bareng Eyang dan Mbah Uti. Aku suka tidur nyempil di tengah-tengah mereka. Setiap malam, entah itu jam berapa, aku sering dengar ada suara gamelan di belakang rumah. Sampai suatu kali, aku pernah merengek membangunkan Eyang untuk diantarkan ke sumber suara. Karena aku tahu, itu adalah suara pagelaran wayang. Eyang dulu sering banget ngajak aku nonton wayang jauh di desa sebelah. Tapi gak tahu kenapa, di setiap malam, ketika aku langsung ngajak Eyang untuk nonton, dia malah menatapku serius dan menutup mulutku sambil bilang, "Ya udah, besok kita kesana ya." Lalu aku pun selalu berhasil tidur karena gak sabar untuk melihat pagelaran wayang besok. Dan sekarang aku gak tahu apakah pagelaran wayang di desa sebelah itu masih ada atau enggak. Kami semua yang sudah menggelar kasur langsung menempatinya. Ada yang sudah rebahan, ada yang makan snack. Pokoknya kami semua belum bisa tidur. Aku dan yang lain kumpul di tengah kasur sambil makan snack mendengar sepupuku yang bilang, tadi kita kan ngelewatin kuburan," ucapnya antusias. Iya, aku tadi juga lihat loh, kuburannya tinggi-tinggi," kataku tak mau kalah. "Iya tuh, abang juga lihat ada pocong di sana," balas abang Eza yang duduk di sofa. Abang Eza adalah sepupuku yang paling besar, hanya dia yang sudah bekerja. Kami semua sontak histeris. "Hah? Seriusan bang?" Aku sampai mendekatkan diriku ke yang lain karena ketakutan. "Iya, abang lihat ada pocong di makam tadi. Tuh, lihat tuh di sebelah jam tua itu. Di sana juga ada pocong." Hah? Aku langsung melihat ke jam tua itu, tapi tidak ada apa-apa di sana. Aku langsung pindah ke dekat Bang Eza. Kami semua merasa ketakutan, hingga Abang Eza tiba-tiba tertawa. "Aduh, bocil, percaya aja sih. Udah deh, mendingan sekarang kalian pada tidur. Besok pagi kan mau jalan-jalan." Seketika, aku langsung menyoraki Abang Eza dan pindah ke posisi tidurku dekat jam tua kembali. Malam ini kami semua tidur lebih cepat karena sudah pada lelah dalam perjalanan. 30 menit berlalu, semua orang nampaknya sudah terlelap. Lampu juga sudah diredupkan. Sekarang jam berapa ya? Suara jakriknya kedengaran banget.
di tengah kesunyian malam ini, entah kenapa aku gak bisa tidur. Suara apaan tuh? Karena posisi kepalaku berlawanan dengan jalan, aku gak bisa melihat itu siapa. Tapi kok itu kayak suara sendal jepit Mbah ya? Hanya Mbah Uti yang pakai sendal jepit di dalam rumah ini. Sendal jepit kesayangannya yang berwarna putih. Mbah, jam segini kenapa belum tidur ya? Suara langkah kaki itu seperti memutar-mutar di tempat yang sama. Karena aku penasaran, aku lantas menengok dan seketika aku terdiam membatu. Aku melihat sepasang sendal jepit milik Mbah berjalan ke sana kemari dengan sendirinya. Mata aku kedipkan berkali-kali untuk meyakinkan penglihatanku, karena lampu saat ini sudah agak redup. Aku bahkan mengucek-ngucek mata, dan ternyata benar, sendal jepit itu berjalan sendiri. Itu berjalan di depan kamar Mbah. Aku langsung berinding, ingin rasanya teriak, tapi susah untuk dikeluarkan. Tiba-tiba, sepasang sendal jepit itu menghadap ke arahku. Sendal itu jalan perlahan ke tubuhku yang kaku ini. Aku terdiam membatu melihat sendal yang semakin mendekat. Sampai tak terasa, air mataku sudah berlinang saking takutnya. Sampai kemudian sendal jepit itu berlari ke arahku dan seketika aku terbangun dari tidur. Mimpi buruk apa tadi? Ya ampun, badanku keringetan. Aku lalu bangun terduduk, menyenderkan badanku ke jam antik tua ini untuk menenangkan diri. Aku bahkan melihat ke depan pintu kamar Mbah Uti. Untungnya, tadi itu hanya mimpi. Tapi, kenapa rasanya nyata sekali? Psst. Kayak ada yang manggil. Psst, psst. Bola mataku berpindah-pindah ke seluruh tempat untuk mencari di mana asal suara itu. Psst, Santi. Hah? Badanku tiba-tiba merinding hebat. Suara itu terdengar di kuping sebelah kiriku. Saat aku menengok, di sebelah jam ini ternyata ada pocong. Itu benar-benar pocong. Wajahnya hitam dan ia melihatku. Perutku mendadak mulas. Badanku terasa sangat lemas. Aku sontak teriak kencang dan menangis. Santi, ada apa? Saat aku membuka mata, di samping kiriku sudah ada Mbah Uti, dan pocong itu sudah menghilang. Kamu kenapa ketakutan gitu? Aku pun langsung memeluk Mbah Uti. Ia kemudian mengelus-ngelus rambutku. Udah, sekarang tidur di kamar Mbah aja ya, ucapnya sambil mengajakku masuk ke kamar. Aneh, kenapa saat aku teriak, hanya Mbah Uti yang terbangun dan menghampiriku. Saudara-saudaraku yang lain, kenapa masih nyaman dengan tidurnya? Saat aku masuk ke dalam kamar Mbah, kamarnya masih terlihat sama seperti 5 tahun yang lalu. Tidak ada yang berubah. Perabotannya masih terlihat tua. Meja dan lemari masih di tempat yang sama. Ayo tidur, ucapnya sambil membersihkan kasur. Kasur Mbah itu ranjang besi dan posisinya memanjang menghadap pintu. Aku lalu naik ke kasur.
dan tidur di sisi kanan Mbah Uti. Lampu kamarnya redup, jadi aku masih bisa sekilas melihat benda-benda sekitar. Aku lalu menyadari sesuatu yang menggantung di belakang pintu. Mbah, itu bukannya pakaian eyang, ucapku. Mbah tersenyum sambil bilang, "Kamu masih ingat ya?" Aku pun jadi bingung. Bukannya eyang udah meninggal 5 tahun yang lalu. Ngapain pakaiannya masih menggantung di situ? "Kok Mbah masih ngegantungin pakaiannya di pintu?" tanyaku. Sempat ada keheningan sebelum akhirnya Mbah jawab, "Iyalah, kan eyang masih ada." Hah? Entah kenapa, aku jadi teringat penampakan pocong tadi. Tubuhku mendadak merinding. "Mbah, ngaco aja kalau ngomong. Udah tidur." Kami pun akhirnya tertidur kembali. Suara gamelan malam-malam gini. Apa itu suara pagelaran wayang ya? Tapi bukannya sekitar rumah Mbah hutan semua? Hah? Jangan-jangan itu bukan pagelaran wayang. Dengan cepat aku langsung menarik selimut ke atas untuk menutupi seluruh badanku. Hingga akhirnya Mbah Uti sadar akan gerakanku. Santi, cemas Mbah Uti yang langsung membuka selimut. "Kamu kenapa lagi?" "Oh, Mbah tahu." Kali ini ia berbisik, "Kamu dengar ada suara gamelan ya?" Aku melihat Mbak Uti dengan takut sambil mengangguk. "Tenang aja, nanti kan pergi ke pagelaran sama eyang. Seperti dulu," bisiknya dengan nada yakin. "Apaan sih Mbah? Dari tadi ngomongin eyang mulu," ketusku. Aku lantas menghadapkan badanku ke kanan, membelakangi Mbah. Mbah Uti aneh banget dari tadi ngomongin eyang terus, padahal dia kan udah gak ada. "Kamu gak percaya ya sama Mbah? Kalau kamu gak percaya eyang masih hidup, coba lihat baju yang menggantung tadi," ucapnya. Kali ini aku enggak merespon Mbah. Mbak Uti ngomongnya ngelantur lagi. 5 menit berlalu, suara gamelan itu menghilang dan suara Mbah Uti juga sudah gak ada. Sepertinya dia sudah tidur. Ketika aku kembali memindahkan posisi badanku menjadi telentang, mataku tak sengaja melihat ke belakang pintu. Dan aku benar-benar terkejut kalau baju eyang sudah tidak ada di sana. Aku kemudian langsung bangun terduduk untuk melihat dengan jelas. Kemana perginya baju itu? Jatuh, tapi gak ada di lantai tuh. Tubuhku kembali merinding. Aku lantas cepat-cepat kembali tidur dengan posisi membelakangi Mbak Uti. Kayak ada yang masuk ke kamar. Tapi siapa? Aku mendengar seperti ada langkah kaki yang mendekat ke kasur. Bapak udah datang." Nah, itu kan suara Mbah Uti. Dia ngomong sama siapa? Ya ampun, aku gak bisa tidur saking takutnya. "Iya, ini sebelah Ibu Santi. Aku tadi udah bilang ke dia kalau kamu ada di sini, tapi dia nggak percaya," ucap Mbah Uti. "Mbah ngomong sama siapa sih? Coba kamu deketin aja," ucap Mbah Uti lagi. Seketika hawa dingin merasuki tubuhku. Siapa yang mau mendekatiku? Jantungku perlahan berdegup cepat.
Lalu saat aku sedikit membuka mata, di ujung bawah kasur, ada seorang kakek-kakek yang berdiri melihatku. Entah itu siapa, pandanganku buram. Hah, siapa itu? Apa itu Eyang? Aku pun masih memejamkan mata sambil bilang, "Mbah, itu siapa?" "Itu Eyang, Santi, sini lihat," ucap Mbak Uti. Seketika hawa dingin merasuki tubuhku. Aku lantas memberanikan diri untuk membalikan badanku ke Mbah Uti sambil terkejut. Dan ketika aku membuka mata, tepat di depan Mbah Uti yang sedang duduk di kasur, ada pocong. Aku lantas teriak sekencang mungkin dan langsung berlari keluar. Singkat cerita, dari kejadian kemarin malam, Mama, Papa, dan semua paman bibi sudah mengetahui kalau ternyata Mbah Uti sedang sakit. Beliau didiagnosa memiliki penyakit halusinasi. Mbah Uti sampai sekarang belum percaya kalau Eyang udah pergi 5 tahun yang lalu. Dia masih terus menganggap Eyang masih hidup. Dan yang membuatku kesal, mereka semua gak percaya kalau aku mendengar suara gamelan dan melihat pocong di rumah ini. Hanya Mbah Uti saja yang percaya. Tapi Mbah Uti bilang kalau sebenarnya pocong itu adalah jelmaan Eyang. Entah aku harus percaya sama Mbah Uti atau enggak, tapi aku yakin kalau pocong itu sama sekali bukan jelmaan Eyang. Terus kenapa bisa ada pocong di rumah ini? Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.